Harga BBM dan Kementerian Perhubungan juga sempat menemui sejumlah pihak dari pengelola ojek online dan juga pengemudi dan melakukan sejumlah penyesuaian atau penghitungan penyesuaian terkait dengan tarif yang rencananya akan dinaikkan. Kami akan menanti keterangan resmi dari Kementerian Perhubungan terkait dengan kenaikan tarif dari ojek online. Angkutan perhubungan darat atau didampingi juga tentunya dengan jajaran dari perhubungan juga yang nanti sama-sama akan menyampaikan update terkait dengan penyesuaian harga tarif ojek online maupun juga tarif ekonomi angkutan antar provinsi, antar kota, antar provinsi. Rekan-rekan media seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi 2 hari yang lalu telah disampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya penyesuaian harga BBM, maka diperlukan juga kajian lebih lanjut terhadap regulasi-regulasi yang terkait dengan tarif angkutan khususnya angkutan darat. Dan untuk itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga sudah melakukan penyesuaian kembali terhadap tarif ojek online maupun juga tarif akap ekonomi. Dan seperti apa serta apa saja latar belakangnya dan pagi hari ini Pak Dirjen Perhubungan Darat akan menyampaikan langsung kepada kami. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Dirjen untuk dapat menyampaikan paparan ini. Silakan. Terima kasih Bu Adita yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, rekan-rekan media cetak maupun elektronik, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kekuatan dan kesehatan dapat hadir dalam acara press conference pada siang hari ini. Dan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan. Tadi dijelaskan oleh Ibu Adita tentang perlunya kita menyesuaikan tarif angkutan dalam hal ini ojol dan angkutan antar kota, antar provinsi kelas ekonomi berkaitan dengan penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM. Ada 2 yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama adalah tarif ojek online dan tarif angkutan antar kota, antar provinsi kelas ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pedoman perhitungan biaya jasa ojek online itu telah ditetapkan sejak tahun 2019 melalui keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 348 tahun 2019 yang kemudian diubah menjadi KP 548 tahun 2020 yang dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona 1 Sumatera, Jawa, selain Jabodetabek dan Bali, zona 2 Jabodetabek, zona 3 Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Penyesuaian biaya jasa ini dilakukan dalam rangka adanya penyesuaian terhadap beberapa komponen biaya jasa seperti BBM, UMR, dan komponen-komponen perhitungan jasa lainnya. Jadi perhitungan komponen penentuan biaya jasa ojek online itu yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk komponen biaya jasa ojek online ada 3 komponen, yaitu biaya atau pengemudi, yaitu kenaikan UMR, asuransi pengemudi, dan
biaya jasa minimal order 4 km dan kenaikan harga BBM. Untuk biaya jasa ojek online tahun 2022 ya kita putuskan bahwa untuk KP 548 tahun 2020 maka kita pada tahun 2022 kita putuskan adanya kenaikan, yaitu untuk zona 1 dari batas bawah 1.850 naik ke 2.000, yaitu kenaikan 8%. Untuk batas atas dari 2.300 naik menjadi 2.500, yaitu naik 8,7%. Jadi minimalnya 8.000 sampai dengan 10.000, itu untuk zona 1. Untuk zona 2, yaitu dari KP 548 tahun 2020 batas bawah 2.250 naik menjadi 2.550. Untuk batas atas dari 2.650 naik menjadi 2.800. Jadi ada kenaikan untuk batas bawah itu 13%, batas atas 6% dari KP 548. Untuk zona 3 yaitu dari 2.100 naik menjadi 2.300 atau naik 9,5%. Untuk batas atas dari 2.600 naik menjadi 2.750 atau 5,7%. Itu kenaikannya. Untuk biaya jasa minimal disesuaikan berdasarkan jarak 4 km pertama. Jadi untuk zona 1 itu 4 km pertama itu 8.000 sampai dengan 10.000. Untuk zona 2 10.200 sampai dengan 11.200. Untuk zona 3 9.200 sampai 11.000. Itu untuk kilometer pertama. Untuk besaran biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi ditetapkan paling tinggi 15%. Jadi ada penurunan, kemarin 20%, kita turunkan menjadi 15% untuk biaya sewa aplikasi. Waktu pelaksanaan kenaikan ini dikasih waktu 3 hari dari tanggal penetapan keputusan ini. Ya, 3 hari aplikator segera menyesuaikan untuk menyesuaikan harga atau tarif ojek yang baru. Itu untuk kenaikan ojek online. Untuk kenaikan tarif angkutan antar kota atau provinsi kelas ekonomi itu perlu penyesuaian biaya angkutannya, yaitu satu kenaikan harga BBM, yang kedua biaya awak bis yaitu kenaikan UMP, iuran kesehatan dan ketenagakerjaan, yang keempat adalah penyesuaian harga kendaraan dan spare part. Itu untuk akap. Perlu diketahui untuk harga atau biaya akap ekonomi antar provinsi itu mulai tahun 2016 sampai 2020 belum pernah ada kenaikan tarif. Maka untuk penyesuaian terhadap harga BBM maka perlu ada penyesuaian tarif, yaitu tarif dasar untuk 2022 sebesar
159 per penumpang per kilometer, yaitu ada kenaikan dari tarif dasar tahun 2016 yang hanya Rp119 per penumpang per kilometer. Itu ada kenaikan. Untuk tarif batas atas, untuk wilayah 1 Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, untuk tahun 2022 itu menjadi Rp207 per penumpang per kilometer. Ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yang tarifnya Rp155 per penumpang per kilometer. Untuk tarif batas bawah, penyesuaiannya adalah Rp128 per penumpang per kilometer. Ini naik dari tahun 2016 yang hanya sebelumnya Rp95. Jadi ada kenaikan. Untuk wilayah 2, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, untuk tarif batas atas tahun 2022 adalah Rp227 per penumpang. Ini naik dibandingkan tahun 2016 yang tarif batas atas Rp172. Untuk tarif batas bawah Rp142 per penumpang per kilometer. Ini naik apabila dibandingkan di tahun 2016 yang tarifnya Rp106. Adapun komponen-komponen perhitungan tarif ekonomi akap adalah ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Itu yang tertera di sebelah kiri nomor 1. Itu komponen-komponen perhitungan untuk kenaikan kendaraan tarif akap kelas ekonomi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada press conference kenaikan tarif ojol dan akap kelas ekonomi pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dirjen Perhubungan Darat. Baik, rekan-rekan media tadi sudah kita ikuti paparan yang merupakan penjelasan dari penyesuaian tarif ojol dan juga tarif akap ekonomi. Mungkin perlu juga ditegaskan bahwa yang diatur dalam regulasi ini adalah yang kelasnya ekonomi. Kalau kemudian ada kelas akap yang sifatnya lebih premium atau eksekutif, ini tidak masuk di dalam aturan ini ya, dan tidak diatur oleh pemerintah. Artinya masuk ke dalam mekanisme kita. Sekali lagi ini untuk bisa dipahami ya. Banyak sekali pertanyaan kami yang masuk terkait dengan adanya bus yang sekarang sudah naik, yang ternyata setelah kami cek ini adalah kelas-kelas yang non ekonomi. Baik, dengan rekan-rekan media, ini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa menuliskan di kolom chat yang nanti kita akan sampaikan kepada para narasumber. Di sini ada Pak Dirjen dan juga mungkin nanti akan dibantu direktur bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan media. Silakan juga untuk yang mengikuti melalui YouTube juga boleh menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Kita semua memantau pertanyaan-pertanyaan di rekan-rekan media. Baik, di sini sudah masuk Pak Dirjen, pertanyaan dari Pak Bernadette dari Reuters. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Pak, untuk keputusan Menteri terbit per tanggal berapa untuk yang ojek online? Untuk terbitnya per tanggal sekarang, tanggal 7 September. Jadi
7 September ditambah 3 hari tanggal 10 atau 11.00 ya, 10.00 itu sudah berlaku tarif baru. Jadi 3 hari setelah keputusan ini diumumkan. Baik, saya rasa sudah menjawab ya. Di hari ini berlaku, tapi diberi kesempatan 3 hari kepada aplikator untuk melakukan penyesuaian. Itu tadi pernyataan resmi dari Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno terkait dengan penyesuaian tarif ojek online dan bus antar kota antar provinsi atau AKAP kelas ekonomi. Dan tadi disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat bahwa tarif ojek online akan naik per tanggal 7 September atau hari ini. Dan kenaikan berdasarkan pertimbangan terkait dengan kenaikan harga BBM dan sejumlah biaya langsung maupun tidak langsung. Kenaikan ini bagi tarif ojek online berkisar sekitar 8 hingga 9%. Sebelumnya Hendro Sugiatno juga menyatakan kenaikan terkait dengan biaya jasa tarif ojek online di zona 1 minimal Rp8.000 hingga Rp10.000 per 4 km pertama. Lalu terkait dengan zona 2 yakni Rp10.200 hingga Rp11.200 di 4 km kedua. Lalu di zona 3 kenaikan minimal Rp9.200 hingga Rp11.000. Dan Dirjen Perhubungan Darat juga menyatakan bahwa ada kenaikan ataupun terkait dengan biaya sewa aplikasi itu sebesar maksimum 15%, dan Dirjen Perhubungan Darat menyatakan bahwa biaya sewa aplikasi ini turun dari yang sebelumnya 20%. Selain itu terkait dengan tarif dasar ataupun tarif penyesuaian tarif bus AKAP kelas ekonomi, yaitu mempertimbangkan harga kenaikan BBM, UMP, iuran jam sostek hingga harga spare part dan kendaraan. Tarif di wilayah 1 dengan tarif batas atas sekitar kenaikannya Rp207 per penumpang per kilometer, dan tarif batas bawah 128 km per penumpang di wilayah 1, yakni Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dan di wilayah 2, yakni Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, tarif batas atas yakni Rp227 per penumpang per kilometer, dan juga tarif batas bawahnya 142 km per penumpang. Itu dia akhir dari Breaking News Kompas TV terkait dengan penyesuaian tarif ojek online dan juga bus antar kota antar provinsi untuk kelas ekonomi. Saya Harjuno Pramundito pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.